Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama menunaikan qiyam Ramadan Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 15 menit kurang lebih kita akan bahas topik serial keindahan persaudaraan dalam Islam. Para jamaah, topik mengenai persaudaraan ini sepertinya tidak pernah habis kita bahas, karena selalu dirasa penting kehadirannya di tengah-tengah kita semua. Fakta menunjukkan pada kita bahwa yang namanya kemajmukan dalam kehidupan berbangsa, beragama, bermasyarakat, bahkan dalam faham keagamaan itu sangat luar biasa. Bahkan pasca pemilihan umum 14 Februari 2024 yang baru saja, mungkin ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang belum bisa move on, masih terbayang-bayang dengan hasil pemilu misalnya. Nah, maka karena itu persaudaraan di antara kita perlu segera kita cairkan, supaya ada saling tegur sapa, saling berempati, dan saling bersimpati di antara kita. Ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran yang bicara soal persaudaraan itu bisa kita baca di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka persaudarakanlah di antara dua saudaramu yang sedang berselisih, sedang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga dengan cara itu kita semua, kalian semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para jamaah diawali dengan kata-kata innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab itu sering disebut sebagai al-kalimah al-hasr, kalimat pembatasan. Jadi orang-orang itu akan tetap bisa bersaudara sepanjang imannya itu masih ada dalam dada mereka. Kalau kesamaan iman itu masih ada di antara kita semua, berapapun besar perselisihan itu pasti bisa dipersaudarakan, pasti bisa dipertemukan. Apalagi soal politik, soal-soal yang khilafiyah, pasti bisa, pasti ada titik temunya. Tengoklah betapa keras hubungan antara Soekarno dan Hamka misalnya. Dua orang yang sangat penting dalam sejarah pergerakan Indonesia merdeka kita ini. Dalam masa-masa yang sangat berat,
Hamka pernah dituduh melakukan subversi, melawan pemerintah saat itu, bahkan dianggap telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam jiwa presiden saat itu. Lalu kemudian pada suatu hari Hamka dijemput paksa dan kemudian tanpa proses pengadilan yang jelas Hamka kemudian dipenjarakan dari bulan Februari 1962 sampai bulan Mei 1966. Selama 2 tahun 4 bulan Hamka dipenjarakan, disiksa dengan siksa yang sangat luar biasa. Dan di tengah-tengah kesulitan itu, Hamka kemudian menemukan jalan untuk menyelesaikan salah satu pekerjaannya yang sangat berat, yakni menuntaskan kitab tafsir beliau yang hari ini kita kenal dengan kitab tafsir Al-Azhar yang sangat terkenal itu. Hamka dipenjarakan dengan begitu rupa, lalu kemudian setelah bebas, Hamka kemudian menikmati kebebasannya dan di luar dugaan selama 2 tahun 4 bulan itu Hamka bisa menyelesaikan karya besar beliau, yakni kitab tafsir Al-Azhar itu. Karena itu dalam pengantar kitab tafsir itu Hamka mengatakan, kalau bukan karena Soekarno memenjarakan saya selama 2 tahun 4 bulan, maka karya ini tidak akan pernah lahir, karya ini tidak akan pernah ada, dan karya itu bisa kita nikmati hari ini. Bahkan kitab tafsir Al-Azhar itu para jamaah itu dijadikan sebagai referensi ilmu Al-Quran dan tafsir di beberapa negara di Asia Tenggara ini. Di Malaysia nama Hamka sangat harum, di Singapura, di Filipina, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, ketika Soekarno meninggal para jamaah, betapa persaudaraan itu tetap bisa dipertemukan meskipun Hamka pernah disakiti luar biasa. Ketika datang utusan Pak Harto datang ke rumah Hamka, lalu kemudian menghabarkan bahwa Soekarno telah meninggal, dan Soekarno menitipkan satu pesan. Pesan itu adalah, kalau aku meninggal nanti, maka mohon kesediaan Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Pesan itu dibuka oleh Hamka, dibaca oleh Hamka dengan sangat teliti, dan tanpa ragu-ragu Hamka kemudian melangkahkan kakinya ke Wisma Yaso untuk menemui Soekarno yang sudah meninggal dunia itu. Dan tanpa ragu-ragu pula Hamka kemudian mengambil posisi untuk menjadi imam sholat bagi jenazah Pak Karno, tokoh yang pernah memenjarakannya selama 2 tahun 4 bulan itu. Artinya apa para jamaah? Pelajaran yang sangat berharga tentu saja adalah sepanjang iman itu masih ada dalam dada kita masing-masing, maka perselisihan sekeras apapun, bahkan mungkin kita pernah disakiti sesakit apapun, sekejam apapun, masih ada jalan untuk bisa bertemu, masih ada jalan untuk bisa bersaudara. Karena itu kata-kata innamal mu'minuna ikhwah itu berarti bahwa hanya orang-orang yang berimanlah. Sepanjang iman itu masih ada dalam dada, maka persaudaraan itu masih bisa untuk dilakukan. Tokoh-tokoh bangsa ini juga memberikan keteladanan yang luar biasa. Misalnya tatkala Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin yang dikenal dengan nama Pak A.R. Lalu kemudian NU ada tokoh namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq yang asli Kediri, yang asli Jember itu. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi Rais Am PBNU, dan kemudian Pak A.R. menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Beliau berdua punya persahabatan yang sangat erat. Seringkali tatkala sholat subuh, Muhammadiyah kan tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Ketika ketemu dua tokoh itu, maka dua tokoh itu saling mempersilahkan untuk menjadi imam. Kalau imamnya Pak R, maka Pak R mengimami subuh dengan menggunakan kunut untuk menghormati Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ketika Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi imam, maka Rois Am PBNU itu sholat subuh tidak pakai kunut untuk menghormati Pak R yang Muhammadiyah yang biasa subuhan nggak pakai kunut itu. Teladan yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh di tengah-tengah kehidupan keagamaan kita yang kadang mengeras. Ada yang mengatakan he who is not with me is against me. Orang yang tidak sama dengan saya adalah musuh saya misalnya. Nah, kalau ada orang yang berpandangan begitu, tentu itu akan menjadi persoalan dalam hubungan ukhuwah di antara kita semua. Ukhuwah keimanan kita, ukhuwah Islam kita semua. Ada tokoh-tokoh mazhab yang juga hampir sama yang bisa kita ambil, misalnya Imam Asy-Syafi'i yang dalam pandangan keagamaannya kalau sholat subuh kan pakai kunut ya Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i itu. Tapi ketika ia sholat di dekat makam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, di dekat Masjid Abu Hanifah di Baghdad itu Asy-Syafi'i kalau sholat subuh nggak pakai kunut untuk menghormati Abu Hanifah yang subuhannya itu nggak pakai kunut. Artinya keteladanan itu sungguh luar biasa dan bisa kita amalkan hari ini. Dan Rasul kita para jamaah bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban asbahahu afsahahu. Kata Rasulullah, jika kamu lihat dalam diri saudaramu itu ada aib, maka perbaikilah. Perbaikilah itu maka tutuplah, jangan diumbar aibnya. Hamka yang disakiti itu nggak pernah mengumbar aib Pak Karno. Nanti Bapak Ibu bisa baca di tulisan yang berjudul Ayah yang ditulis oleh salah satu anak Buya Hamka yang namanya Irfan Hamka. Nanti Bapak Ibu kalau baca itu bisa terenyuh kisah-kisah yang sangat luar biasa, persaudaraan yang sangat tulus, lintas golongan, bahkan lintas iman yang sangat luar biasa. Nah, para jamaah, apa kunci hingga mereka itu bisa tetap bersaudara meskipun ada perbedaan-perbedaan di antara mereka? Salah satu kuncinya adalah mereka selalu luas dan luwes dalam beragama. Kata luas dan luwes ini menurut saya penting kita cermati bersama, kita pahami bersama. Maksudnya luas itu adalah luas pemahamannya, luas ilmunya, dadanya jembar, pikirannya terbuka, itu luas namanya. Luas itu adalah luas dalam menghadapi perbedaan. Soal-soal khilafiyah rasanya biasa kita. Tahun ini Ramadan kita 1445 ada perbedaan memulai. Ada yang mulai tarawih malam Senin, ada yang mulai tarawih malam Selasa. Kita nikmati perbedaan-perbedaan itu dan kita akan bisa nikmati kalau kita luas wawasan keagamaannya dan luas dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga ada al-mahfuzat yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan hadis Nabi, tapi maknanya sangat mendalam. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Tadi wattaqullah la'allakum turhamun. Jika kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada,
maka Allah akan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Muhammad Asad para jamaah memberikan pemahaman penafsiran terhadap kata-kata ikhtilafu ummati rahmah itu dengan perkataan perbedaan di kalangan umatku yang berilmu, yang terdidik, yang terpelajar itu akan melahirkan rahmat. Tapi kalau yang berbeda itu orang-orang yang tidak terdidik, orang-orang yang tidak luas dan luwes dalam beragama, maka perbedaan itu sebaliknya akan melahirkan bencana. Nah, kalau ada insiden-insiden kekerasan atas nama agama, atas nama perbedaan faham keagamaan, maka hampir bisa dipastikan mereka bukanlah termasuk orang-orang yang dalam kategori tadi itu, luas dan luas dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelembutan hati kita semua, memberikan keluasan pemahaman keagamaan kita, dan memberikan keluasan kita dalam menghadapi perbedaan yang ada di tengah-tengah kita semua. Dan dengan cara itu maka insya Allah persaudaraan di antara kita, meskipun ada perbedaan yang terjadi, insya Allah kita tidak akan sampai mengatakan dalam bahasa Jawa itu dadiyo banyu nggak pengen nyiduk, dadiyo godong nggak pengen nyuwek. Nah, nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.